Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, ya, ini permintaan dari banyak orang, ya. Padahal ya sebenarnya sudah pernah ada, tetapi mungkin belum detail sama belum paham begitu ya. Begini temanya. Contoh real menghujat Roh Kudus, itu yang diminta, ya. Pak, berikan contoh real, contoh yang nyata menghujat Roh Kudus itu apa, ya. Saudara-saudara, ya, kepada yang nanya, ya, kita harus membahas dulu apa yang disebut menghujat Roh Kudus, ya. Harus Alkitab, jangan apa kata kita, ya, tapi apa kata Alkitab, ya. Apa itu definisi menghujat Roh Kudus itu apa, ya. Mari kita baca Matius 12. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Silahkan Bapak Ibu baca, ya. Saya akan membaca dengan atau menyampaikan dengan kalimat-kalimat saya, ya. Bapak Ibu membaca yang sesuai Alkitab. Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31, sebab itu aku, ini ditulis pakai huruf merah, ya. Berarti ini Yesus, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi di sini itu ada dua, ada dosa dan hujat terhadap manusia dan ada terhadap Roh Kudus. Lalu dijelaskan di ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, berarti Yesus, ya. Ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, tidak akan diampuni di mana saja, di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Jadi dari dua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa dosa dan hujat itu pengertiannya menentang. Dosa dan hujat Roh Kudus menentang Roh Kudus. Manusia artinya anak manusia. Yesus Kristus secara fisik sebagai anak manusia. Roh Kudus ya Roh Kudus. Dunia ini maksudnya ya dunia yang sekarang ini. Dunia yang akan datang, langit dan bumi baru, surga neraka. Itu dulu, ya, pengertiannya, ya. Jadi yang disebut menghujat itu ternyata menentang, ya. Kenapa apple to apple antara anak manusia dengan Roh Kudus? Kenapa? Karena memang Yesus sekarang itu Roh Kudus. Ya, supaya Anda tahu tuh, ya. Yesus itu sekarang Roh Kudus loh, ya. Ini kan yang jarang dipahami oleh pendeta-pendeta, terutama pendeta di luar domba, ya, pendeta kambing, ya, kambing lagi deh, ya, terpaksa karena memang harus begitu ayat Alkitab kok, ya. Pendeta kambing tidak pernah paham bahwa Yesus sekarang Roh Kudus. Baca Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus, ditulis pakai huruf merah. Lalu ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, ditulis pakai huruf hitam. Yang di ayat 16 itu adalah Yesus anak domba, yaitu Yesus tubuh kebangkitan yang nanti akan turun ke bumi, ya, untuk rapture kerajaan 1000 tahun dan seterusnya, ya. Sedangkan ayat 17 Wahyu 22 ditulis pakai huruf hitam karena roh adalah Allah itu sendiri. Jadi valid, Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu apakah Allah? Betul. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Jadi valid, Yesus 100% Roh Kudus Allah di surga. Jadi Yesus ingin mengatakan, kalau kamu sekarang menghujat aku nih anak manusia, nggak apa-apa, tak ampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, Yesus ingin meng-apple to apple. Aku bandingannya sama Roh Kudus. Yesus ingin ngasih tahu, nanti aku ini yang manusia adalah Roh Kudus. Kalau kamu menghujat aku yang nanti setelah aku naik ke surga, maka tidak diampuni. Baik di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Ya, mari kita lihat. Jadi menghujat artinya
menentang. Itu ayat Alkitab ya. Tadi yang di Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang. Gitu. Contoh real menghujat Roh Kudus. 1. Yesus itu sekarang Allah. Ya, Bapa itu kiasan. Ini real ini. Yesus itu sudah naik ke surga dan sekarang Yesus adalah Allah itu. Roma 9 ayat 5. Dia, Yesus adalah Allah yang patut atau yang layak dipuja selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus. Wahyu 21 ayat 6. Akulah Alfa Omega. Yesus itu sekarang Allah. Lalu Anda tolak. Enggak, Yesus enggak Allah. Allahnya tetap Bapa, Bapa yang kiasan itu. Maka Anda menghujat Roh Kudus. Apa konsekuensinya? Tidak diampuni. Sekarang maupun nanti. Ya, tobat. Yang Anda masih menjadikan Yesus bukan Allah, Anda masih tetap ngotot nyembah Bapa, gitu. Tobat. Anda menghujat Roh Kudus kan Anda nanya nih, real, gitu. Contoh real menghujat Roh Kudus itu dia. Anda menjadikan Yesus cuman manusia lagi, padahal Yesus sudah Allah. Nomor 2, Yesus itu sekarang roh. Wahyu 22 ayat 17 tadi, ya, roh dan pengantin perempuan. Terus Anda anggap Yesus sekarang cuman putra Allah di surga gitu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Yesus cuman putra Allah, Anda menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni. Ya, tobat sekarang. Nomor 3, menyembah itu harus ke Yesus. 2 Petrus 3 ayat 18, Yudas 1 ayat 25. Terus Anda nolak. Kami tetap nyembah Bapa, nggak mau nyembah Yesus. Maka Anda menghujat Roh Kudus. Yesus itu sekarang Allah, dia yang layak Anda puja, Anda tinggikan. Tapi Anda tetap ngotot bin ngeyel, jadi Kristen kambing masih nyembah Bapa. Maka Anda menghujat Roh Kudus. Itu real menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni di bumi ini maupun di bumi yang akan datang. Kemudian yang keempat, doa itu harus ke Yesus, ya toh. Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Tapi Anda tolak, saya tetap doa Bapa kami. Itu menghujat Roh Kudus. Hari ini Anda yang dari pagi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa kami yang di surga. Sesungguhnya Anda menghujat Roh Kudus. Sadar, tobat, Anda tidak diampuni. Ya, baik sekarang maupun yang akan datang. Nomor 5, baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Anda yang masih baptisan ngotot dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, maka Anda menghujat Yesus Allah. Yesus sudah jadi Allah, maka rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48, Kisah 8 ayat 16, Kisah 2 ayat 38, Kisah 19 ayat 5. Baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Anda yang masih ngotot baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Anda menghujat Roh Kudus. Anda tidak tahu bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Ada yang sudah berlalu, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Kita masuk di dalam wilayah ayat Alkitab yang sedang terjadi dan akan terjadi. Yang sudah berlalu ya sudah. Ya, Yesus nyembah Bapa, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, itu sudah berlalu, sudah expired ibarat makanan ya. Nomor 6, memanggil Yesus itu Bapa, ya toh. Bapa Yesus itu Anda terkena Keluaran 20 ayat 7. Anda dianggap menyebut nama Allah sembarangan. Jadi jangan sembarangan ya nyebut Yesus ya. Bapa Yesus, Bapa besar, Bapa kecil gitu. Ya Aba, ya Bapa, salah ya. Yesus sebutlah dengan apa yang tertulis di Alkitab. Apa? Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang benar, yang kudus, Anak domba, Alfa Omega. Maka saya pendeta Hendra selalu nyebut Yesus Allah yang benar, Yesus Tuhan Allah, Yesus Alfa Omega. Ya, selalu begitu, nggak pernah Yesus kita menyebut Bapa Yesus. Anda terkena Keluaran 20 ayat 7, dianggap menyebut Allah sembarangan gitu. Termasuk nyebut Yesus sahabatku. Udah lewat Yesus sahabat itu waktu manusia. Yesus guru, Yesus nabi itu sudah lewat. Ya, sekarang Yesus itu Allah. Sebutlah dengan sebutan-sebutan yang Allah. Anda menolak itu, Anda menghujat
Yesus, ya menghujat Roh Kudus. Nyebut Yesus putra Allah, menghujat. Lalu Yesus itu Allah kok, putra Allah. Putra Allah itu zaman dulu, anak Allah, putra Allah itu zaman dulu, ya. Yesus sekarang adalah Allah itu. Udah ya, hubungan kita dengan Yesus sekarang adalah antara Allah dan anak. Wahyu 21 ayat 7. Anda yang masih terpesona dengan Bapa, Pak, hubungan Bapa dan anak kan dekat toh, Pak. Kan kita itu merasa dekat. Ya Aba, ya Bapa, menyeh-menyeh, melankolis, cengeng. Hubungan kita sudah berubah. Dulu Bapa dan anak, sekarang Allah dan anak. Siapa yang jadi Allah? Yesus Kristus. Wahyu 21 ayat 7. Sama-sama dekat. Siapa bilang hubungan kita jauh? Yesus itu Allah kita, lalu kita itu jadi anaknya dia. Anaknya Yesus Allah. Bedanya di situ. Anda yang masih terpesona pada Bapa, menyeh-menyeh, melankolis, ya toh, cengeng, ya toh. Anda menghujat Roh Kudus tuh, ya. Oke, terus nomor selanjutnya ini hal-hal ringan, tetapi ini Anda menghujat Roh Kudus loh. Telur Paskah itu menghujat Roh Kudus. Yesus yang bangkit Anda ibaratkan telur pecah keluar anak ayam. Itu menghujat Roh Kudus. Buang telur Paskah. Pasang gambar Yesus. Yesus yang pakai mahkota duri. Yesus itu Allah, kok Anda masih pasang gambar Yesus kayak gitu. Itu Yesus manusia. Anda menghujat Roh Kudus. Di salibmu ada Yesus lagi disalib, itu menghujat Roh Kudus. Demikian pula patung Yesus. Anda bikin patung, menghujat Roh Kudus. Buang patung Yesus sekarang. Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Terus apalagi? Pamer bahasa roh, sikara lamara, bara-bara. Anda menghujat Roh Kudus. Bahasa roh itu bahasa pribadi, ya toh. Pendeta menyeh-menyeh, ya, yang masih pamer bahasa roh di ibadah, sadar Anda itu jemaat gila. Anda menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Stop bahasa roh pamer. Bahasa roh dipakai untuk pribadi kita dengan Allah. Kalau di dalam ibadah, pakailah bahasa yang dimengerti. Glory haleluya, syukur Yesus, kau Allah yang benar, dan pujian penyembahan hanya pada Yesus. Sebutlah Yesus Allah yang benar. Harus berani. Jangan cuma berani Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nanti Anda kena Matius 7 ayat 22. Tuhan bukakan aku, nyebut-nyebut engkau. Sorry, aku nggak kenal kamu. Di ayat 23. Matius 7 ya. Kemudian hoak dibawa ke surga, ke neraka. Pendeta-pendeta yang cari populer, wah saya dibawa ke surga dan neraka. Yohanes 3 ayat 13, nggak ada orang pernah ke surga. Ya, neraka belum ada. Neraka itu ada di bumi baru, di lautan bumi baru. Ngawur pendeta yang cari populer, bilang dibawa ke surga, neraka. Iblis yang membawa kamu itu, ngerti? Anda dibawa ke alam maut tuh, ya. Ya, karena Anda juga nggak nyembah Yesus. Mana ada nggak nyembah Yesus terus Anda dibawa Yesus gitu. Ya, hoak gitu ya, murahan ya. Kemudian nggak bisa membedakan antara diluruskan sesuai Alkitab dengan menghakimi. Itu pendeta Henderson Dianta itu menghakimi melulu tuh, nyebut-nyebut pendeta kambing. Anda nggak sadar bedanya menghakimi dengan meluruskan Alkitab ya. Kalau pakai dasar Alkitab namanya meluruskan. Kalau menghakimi itu nggak pakai ayat Alkitab, itu menghakimi. Anda nggak bisa bedain mana meluruskan, mana menghakimi. Ya, mampet pikirannya. Ya, itu pendeta-pendeta kambing, ya toh, jemaat kambing, gereja kambing, nggak bisa bedain mana meluruskan sesuai Alkitab, karena kekristenan standarnya harus Alkitab. Ya, nggak bisa bedain mana meluruskan dengan menghakimi. Menghakimi itu kalau nggak pakai dasar Alkitab, itu namanya menghakimi. Kalau pakai ayat Alkitab, namanya meluruskan. Clear ya, itu contoh real menghujat Roh Kudus. Tobat sekarang. Kristen kambing yang masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tobat sekarang. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Doa langsung pada Yesus, baptisan dalam nama Yesus. Supaya ada semua selamat ya. Hukumannya begitu luar biasa. Matius 25 ayat 41. Enyahlah orang-orang terkutuk ke neraka sana. Plus Matius 7 ayat 23. Aku nggak kenal kalian. Meskipun Anda teriak-teriak, nungging-nungging, pamer kesembuhan di jalan-jalan, pamer bahasa roh, Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Karena Anda tiap hari menghujat Roh Kudus. Yesus yang Allah, kamu jadikan cuma anak Allah, putra Allah. Ya? Ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, tetap dibuka pendaftarannya. Yang mau ikut baptisan belum ada. 16 Mei 15 dan 16 Mei saya ke Surabaya, ke kota satelit, mau ada pemberkatan pernikahan. Yang mau ngajak debat, ayo, katanya Surabaya, katanya jago-jago debat katanya. Ini pendeta di HTD mau ke Surabaya. Ya, di arena aja debat ya. Dari sekarang ya, supaya kita bisa atur waktunya mau di mana ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta PPS. Haleluya, amin.